Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang deforestasi. Ini isu yang ramai diperbincangkan pasca debat Cawapres beberapa waktu lalu. Apa itu deforestasi? Seberapa besar sebenarnya deforestasi yang terjadi di Indonesia dan apa dampaknya jika terus dibiarkan? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Teman-teman sekalian, secara sederhana, deforestasi adalah menghilangnya atau berkurangnya tutupan hutan. Tapi definisi deforestasi tidak bisa sesederhana itu, terutama ketika akan dilakukan pengukuran. Definisi ini perlu dielaborasi lebih lanjut. Misalnya, apakah hilangnya tutupan hutan itu bersifat permanen atau hanya sementara waktu? Demikian juga, apakah definisi deforestasi hanya terkait dengan hilangnya tutupan hutan saja atau termasuk hilangnya berbagai ciri-ciri kelengkapan hutan seperti kelebatan hutan, keanekaragaman hayati di dalam hutan, dan sebagainya. Karena itu, perlu definisi formal yang lebih lengkap terkait dengan deforestasi ini. FAO misalnya mendefinisikan deforestasi sebagai konversi hutan menjadi lahan untuk penggunaan lain atau pengurangan tutupan tajuk pohon dalam jangka panjang di bawah ambang batas 10%. Jadi ada kata jangka panjang dalam definisi FAO ini. Pemerintah Indonesia mendefinisikan deforestasi sebagai perubahan permanen dari areal berhutan menjadi areal tidak berhutan sebagai akibat dari kegiatan manusia. Jadi kalau hutan yang ditebang kemudian tumbuh kembali, maka itu tidak lagi dihitung sebagai deforestasi. Karena itu kita mengenal istilah deforestasi bruto dan deforestasi neto. Deforestasi bruto hanya menghitung kehilangan luas hutan alam dan tidak mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan kembali hutan. Sementara deforestasi neto itu memperhitungkan pertumbuhan kembali hutan yang telah ditebang. Jadi sederhananya deforestasi neto itu sama dengan deforestasi bruto dikurangi dengan reforestasi atau penghutanan kembali. Disinilah terjadi komplikasi definisi deforestasi dan metode pengukurannya. Bagi sebagian kalangan, semua hutan yang sudah ditebang harus masuk kategori deforestasi. Titik. Tapi bagi kalangan lain, hutan yang kembali tumbuh setelah ditebang mestinya dipandang sebagai reforestasi atau penghutanan kembali yang mengurangi angka deforestasi. Karena itu, teman-teman sekalian, angka deforestasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Cawapres kita saat debat Cawapres, itu dibantah oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, menurut Pak Mahfud, deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir itu mencapai 12,5 juta hektar. Ini katanya lebih luas dari wilayah Korea Selatan dan 23 kali lebih luas dari Pulau Madura. Ini kampung halamannya Pak Mahfud. Tapi menurut Menteri KLHK, deforestasi di Indonesia dalam dekade terakhir hanya sekitar 2,34 juta hektar. Dan angkanya terus menurun hingga hanya
seratusan ribu hektar pada tahun 2022 lalu. Pak Mahfud kemudian menjelaskan bahwa angka deforestasi yang disampaikan saat debat Cawapres itu bersumber dari Global Forest Watch atau GFW. Nah, masalahnya GFW dan KLHK itu memiliki definisi hutan dan metode penghitungan deforestasi yang berbeda. Inilah yang menjadi tantangan atau PR yang perlu ditangani agar tidak menjadi komoditas politik yang berkepanjangan. Tapi terlepas dari perbedaan konsep dan metode pengukuran deforestasi, hal penting yang perlu digarisbawahi adalah dampak serius dari deforestasi itu sendiri. Jadi deforestasi yang dilakukan secara membabi buta akan menjadi bencana alam dan krisis iklim berupa longsor, banjir, kehilangan keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon dan sebagainya. Deforestasi juga akan mengganggu siklus air yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup di bumi ini, termasuk kita manusia. Teman-teman sekalian, deforestasi itu disebabkan oleh konversi atau alih fungsi hutan untuk penggunaan lain, seperti menjadi lahan perkebunan, areal transmigrasi, kawasan tambang, proyek food estate, dan sebagainya. Faktor lain yang menjadi penyebab deforestasi adalah penebangan liar atau illegal logging. Kemudian ada juga kebakaran hutan, termasuk juga pengelolaan hutan yang tidak lestari. Nah, dari berbagai penyebab deforestasi tersebut, beberapa studi menyimpulkan bahwa ada dua penyebab utama terjadinya deforestasi di Indonesia, yaitu perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, terutama untuk industri pulp dan kertas. Perlu dicatat bahwa deforestasi bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Data dari WRI atau World Resource Institute menunjukkan bahwa selama dekade terakhir, planet bumi telah kehilangan 60 juta hektar hutan primer. Ini sama dengan 1,3 kali Pulau Sumatera. Karena itu, deforestasi menjadi perhatian global. Nah, pada tahun 2021, pertemuan COP26 di Glasgow bersepakat untuk mengakhiri deforestasi dan mengembalikan fungsi ekologis hutan pada tahun 2030. Meskipun demikian, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, bumi masih kehilangan 4,1 juta hektar hutan. Kemudian teman-teman sekalian, pada tahun 2023 Uni Eropa mengesahkan regulasi anti deforestasi yang dikenal dengan EUDR atau European Union Deforestation Regulation. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa komoditas yang masuk ke Uni Eropa itu tidak berkaitan dengan aktivitas deforestasi. Komoditas tersebut termasuk kelapa sawit, kedelai, daging sapi, kayu, coklat, kopi, dan karet. Ini termasuk produk turunannya seperti kulit, coklat, ban, atau furniture. Sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia, Indonesia berkepentingan untuk mengurangi deforestasi. Bukan karena adanya desakan dari dunia internasional, tapi karena kita memang perlu hutan kita tetap terjaga dan tetap ada. Keberadaan hutan membuat kita bisa terus mendapat suplai oksigen, suplai air, sumber pangan, tempat rekreasi,
dan jasa lingkungan lainnya. Dan jika dilakukan dengan serius, kita bisa mendapat fulus dari hutan tanpa harus melakukan deforestasi. Misalnya melalui mekanisme perdagangan karbon, skema REDD+, dan sebagainya. REDD sendiri adalah singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Ini adalah skema insentif keuangan untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Begitulah cerita tentang deforestasi. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.